warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kami mengenai motivasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Ira Murni, teman saya Putri Farhani Lubis dan Arif Fatur Rahman. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, mov, yang berarti menggerakkan. Menurut Wiener 1990, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut UNO 2007, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Menurut Imron 1966, menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation yang berarti dorongan atau pengalasan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Asas-asas motivasi. 1. Asas mengikut sertakan. Mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat. 2. Asas komunikasi. Menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. 3. Asas pengakuan. Memberikan penghargaan, pujian dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 4. Asas wewenang dan delegasikan. Memberikan kewenangan kepercayaan diri pada bawahan. 5. Asas adil dan layak. Alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas asas keadilan kelayakan terhadap semua karyawan. 6. Asas perhatian timbal balik. Bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. Teori-teori motivasi. Ada 5 pendapat tentang teori-teori motivasi. Yang pertama, menurut hierarki Maslow, itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan fisik maupun psikis seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua, menurut Alderfer. Yang pertama itu kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Yang ketiga, teori kebutuhan McClelland. Kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, dan yang terakhir kebutuhan akan kekuasaan. Keempat, teori motivator Hygiene Zerbert. Kepuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi, tanggung jawab, dan memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Ketidakpuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan bekerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor adalah teori motivasi menurut Fromm. Yang pertama, harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentally,
yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu, dan terakhir adalah valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Tantangan dalam memotivasi. Menurut Kreitner dan Kinecki pada buku Perilaku dalam Organisasi 2014, memotivasi orang adalah merupakan aspek kunci bagi manajer yang efektif dalam menghadapi tantangan dalam memotivasi. Program yang bersifat motivasional dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki produktivitas, kualitas, atau kepuasan kerja. Langkah yang dapat dilakukan adalah: 1. Perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja bukan merupakan hal yang sama. Motivasi hanya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja. 2. Perbedaan individual merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi yang harus dipertimbangkan. Manajer dianjurkan mengembangkan pekerja sehingga mereka mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. 3. Motivasi adalah goal directed. Maka proses yang penetapan tujuan harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. 4. Umpan balik memberikan informasi dan arah diperlukan untuk menjaga pekerja fokus pada tugas, aktivitas, dan tujuan yang relevan. 5. Budaya organisasi mengaruhi motivasi dan perilaku pekerja secara signifikan. Budaya peningkatan diri yang positif lebih mungkin membahayakan motivasi.